Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah dari program studi Tadis Fisika selaku kelompok pertama. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teologi Islam oleh dosen pengampu yaitu Bapak Syahmidi. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang saya ringkas dan saya tulis melalui media PPT. Oke, langsung saja kita ke videonya. Keep on watching. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun judul makalah yang akan saya presentasikan di video kali ini yaitu Sejarah Timbulnya Aliran Teologi Islam dan Dasar-dasar Qurani, di mana topik yang akan kita bahas yang pertama itu sejarah timbulnya aliran teologi Islam, subtopiknya yang pertama konflik-konflik pada masa kekhalifahan, dan yang kedua kemunculan aliran teologi, serta yang subtopik selanjutnya yaitu dasar-dasar Qurani. Yang pertama membahas mengenai pengertian ilmu kalam, dan yang kedua dasar Qurani. Yang pertama yaitu sejarah timbulnya aliran teologi Islam. Menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW telah memberi petunjuk kepada para pengikutnya tentang cara untuk melestarikan kelompok sosial yang telah dibangun ini. Petunjuknya berisi ketentuan agar berpegang pada Al-Quran dan Sunnah yang telah ditinggalkan. Awal mulanya konflik adalah terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah pertama, dilanjutkan terbunuhnya Umar, Utsman, terjadinya perang Jamal, perang Siffin, dan terbunuhnya Ali sampai munculnya aliran teologi. Konflik yang muncul lahir dari sejumlah pemikiran mengenai kondisi kepemimpinan sejumlah khalifah tersebut. Yang pertama yaitu konflik-konflik pada masa kekhalifahan. Yang A, konflik pada masa Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Rasulullah SAW wafat pada hari Senin tanggal 8 Juni 623 Masehi atau 12 Rabiul Awal 11 Hijriah dan usia 63 tahun. Dikarenakan Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan penggantinya dalam memimpin umat, maka terjadi kemelut di awal masa Khulafa ar-Rasyidin. Dalam situasi tersebut, keesokan harinya tanpa direncanakan sebelumnya diadakan pertemuan di Syakifah di Balai Pertemuan Syaidah. Dalam pertemuan itu Umar menunjuk Abu Bakar menjadi pemimpin karena Abu Bakar memimpin sholat semasa Nabi hidup. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar menjadi pemimpin kedua dengan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar. Kepemimpinan Umar sangat stabil dan kemajuan pemerintahan pesat. Setelah Utsman terbunuh oleh kelompok pemberontak, di mana kaum pemberontak ini memaksa penduduk Madinah untuk segera mencari orang yang bersedia diangkat menjadi khalifah. Ada 5 calon pada saat itu, namun 2 diantaranya telah menyatakan ketidaksediaannya, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan Ibnu Umar, sehingga calon yang diharapkan tinggal Talhah dan Zubair sebagai calon kuat. Namun pada akhirnya Ali terpilih menjadi khalifah yang kemudian dibayat oleh Al-Asitar Al-Nakhai, orang pertama yang kemudian diikuti oleh banyak orang termasuk Tolha dan Zubair. Sedangkan Muawiyah pada waktu itu menjadi gubernur Syria dan tidak mau mengakui Ali sebagai khalifah. Pada saat itu kota Madinah masih dikuasai oleh pemberontak terhadap sekitar 2.000 orang. Tiba-tiba Talha dan Zubair didampingi beberapa sahabat yang lain mendatangi Ali untuk menuntut pengusutan pembunuhan Utsman. Namun Ali belum bersedia dengan mempertimbangkan kota Madinah masih dalam suasana tidak stabil. Dan di lain pihak pasukan Aisyah yang mencakup orang-orang yang memang ingin melemahkan kedua kelompok ini mengobarkan semangat peperangan di antara keduanya. Dan tercetuslah perang Jamal dan perang Onta yang sebenarnya ingin dicegah oleh orang-orang yang baik dari kedua kelompok tersebut. Peperangan ini damai dengan tahkim setelah Amr bin As mengangkat mushaf Al-Quran di atas tombak karena pasukan Ali mampu mendesak pasukan Muawiyah. 2. Konflik pada masa Ali. Penoubatan Ali menjadi khalifah menurut Philip Kahiti dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 656 Masehi atau tanggal 25 Zulhijjah 35 Hijriah, yaitu di Masjid Madinah. Kota Madinah pada awal pemerintahan Ali masih banyak dikuasai oleh kaum pemberontak dan kondisi pemerintahan Ali sendiri masih rentan. Akan tetapi pada saat itu pula para keluarga Umayyah menuntut segera diusut masalah pembunuhan Utsman. Hal ini menyebabkan Ali menghadapi posisi yang sangat sulit. Melihat kondisi pemerintahan yang masih labil, akhirnya Ali memilih menunda pengusutan kasus tersebut dan mencurahkan perhatian pada pemerintahan yang baru. Kebijakan ini diambil karena Ali sadar bahwa mengusut pembunuhan Utsman merupakan pekerjaan yang tidak mudah, sebab pembunuhan tersebut melibatkan banyak pihak. Untuk menentamkan para pemberontak yang menginginkan sikap nepotisme pada masa Utsman segera dihapuskan.
Maka Ali segera mengambil kebijakan untuk mengganti gubernur yang diangkat oleh Utsman. Kaum Khawarij melakukan oposisi terhadap pemerintahan Khalifah Ali sehingga terjadi pertempuran antara kedua pasukan ini. Perang tersebut terjadi di Nahrawan tahun 658 Masehi dan berakhirnya dengan kemenangan Ali. Dalam peperangan itu, pemimpin Khawarij Abdullah bin Wahab al-Rasibi terbunuh. Pembunuhan yang berhasil hanyalah Ibnu Maljam yang bertugas membunuh Ali bin Abi Thalib. Ketika waktu itu, Ali sedang melaksanakan sholat subuh di Masjid Kufah. Ali wafat tepatnya tanggal 14 Ramadan 40 Hijriah atau 660 Masehi atau sekitar 4 tahun menjabat sebagai khalifah. Dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan Ali. Yang kedua, kemunculan aliran teologi. Teologi adalah ilmu yang membahas tentang tauhid, sedangkan tauhid sama dengan akidah itu sendiri. Ilmu ini tumbuh di dalam Islam sebagaimana agama yang lain sebelumnya karena beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhannya. Kemudian berkembang dari waktu ke waktu dalam sejarah Islam. Mereka bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang tidak mereka pahami, tidak diketahui, kemudian beliau menjelaskannya. Ketika beliau meninggal, muncullah masalah jabatan khalifah dan siapa yang berhak memangkunya sesudah beliau. Dalam pro kontra khalifah tersebut kemudian terjadi pembunuhan terhadap Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab yang menimbulkan perbedaan pendapat dan perdebatan, sehingga akhirnya menjadi jelas kebenaran tentang masalah yang mereka perselisihkan itu. Berangkat dari perbedaan pendapat tentang hal itu muncullah golongan Khawarij, Murji'ah, kemudian Mu'tazilah. Yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij memiliki keyakinan bahwa jika seseorang tidak berhasil membuktikan imannya dalam bentuk menghindari dari perbuatan dosa, maka akan diterapkan hukum kafir dan dapat dibunuh. Yang kedua, aliran Murji'ah. Iman adalah pengakuan dan pengetahuan tentang Tuhan, Rasul-Rasulnya, dan tentang semua apa yang datang dari Tuhan dalam keseluruhan dan tidak dalam rincian. Iman tidak mempunyai sifat bertambah atau berkurang dan tidak ada perbedaan antara manusia dalam hal iman. Yang ketiga yaitu aliran Mu'tazilah. Aliran ini pada dasarnya aturan esensial berpikir ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, pengakuan bahwa masing-masing lapisan realitas memiliki logika berpikir yang sesuai dengan kodrat sendiri. Yang kedua, pengakuan bahwa kebenaran dari lapisan lain dapat diterima melalui keyakinan atas dasar otoritas aturan berpikir dan unsur. Dan yang terakhir, pengakuan bahwa lapisan realitas tersebut merupakan kesatuan dasar Tuhan yang diterima dalam Islam. Yang kedua yaitu dasar-dasar Qur'ani. Yang pertama, pengertian ilmu kalam. Menurut ahli tata bahasa Arab, kalam adalah sata atau lafaz dengan bentuk majemuk atau ketentuan atau perjanjian. Secara teknis, kalam adalah alasan atau argumen rasional untuk memperkuat perkataan. Secara tata bahasa, kalam merupakan kata umum tentang perkataan, sedikit atau banyak yang dapat digunakan untuk setiap bentuk pembicaraan atau likuli ma yatakallamu bihi, atau ekspresi suara yang berturut-turut hingga pesan-pesan suara itu jelas maksudnya. Berkenaan dengan pengertian ilmu kalam, banyak ahli yang telah memberikan penjelasan. Mustafa Ar-Razik menyebut ilmu kalam dengan beberapa nama, antara lain ilmu usuluddin, ilmu tauhid, fikih al-akbar, dan teologi Islam. Yang kedua yaitu dasar Qur'ani. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Di antaranya adalah yang pertama, Quran Surah Al-Ikhlas, Surah 122 ayat 3-4, Quran Surah Al-Furqan ayat 59, Quran Surah Al-Fath ayat 10, Quran Surah Taha ayat 39, dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 27. Ayat-ayat di atas berkaitan dengan zat, sifat, asma, perbuatan, tuntunan, dan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan. Selain ayat-ayat yang disebutkan di atas, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang lainnya. Yang ketiga yaitu sumber kajian ilmu kalam. Para teolog atau mutakalimun mempunyai ciri khusus dalam membahas teologi, yaitu menggunakan akal. Menurut akal, keberadaan sesuatu dapat diamati, diteliti, dan dicapai oleh akal. Akal merupakan pemberian tertinggi dari Allah setelah iman hidayah. Oleh karena itu, keyakinan dan akal bertemu dan menguatkan pemahaman seseorang tentang sesuatu.
Yang keempat, sumber kajian ilmu kalam. Sejarah berdirinya ilmu kalam apabila dilihat dari faktor penyebab dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri antara lain. Yang pertama, Al-Quran sendiri di samping ajakannya kepada tauhid dan percaya kenabian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan yang tidak benar, seperti golongan yang mengingkari agama dan adanya Tuhan, menyembah bintang-bintang, bulan, dan matahari. Yang kedua, ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya di samping melimpah ruahnya rezeki. Yang ketiga, persoalan politik. Contohnya ialah soal khilafat, pemimpin pemerintahan. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, beliau tidak mengangkat seorang pengganti, tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Yang kelima yaitu epistemologi atau metode ilmu kalam. Ilmu kalam sebagai sebuah disiplin ilmu pasti memiliki sistematika dan metode tersendiri. Metode yang digunakan ilmu kalam adalah metode jidal debat. Ar-Rajak menyebutkan dengan metode keagamaan. Alasannya karena para mutakalimun atau teolog untuk mempertahankan keyakinan dan argumentasinya selalu dengan perkataan atau pembicaraan dan perdebatan, sehingga orang yang ahli di bidang kalam disebut mutakalimun. Sebagai sebuah diskusi keagamaan, wacana kalam yang menjadi objek kajiannya adalah keyakinan kebenaran tentang ajaran agama Islam, bukan mencari suatu kebenaran yang dibicarakan oleh filsafat. Yang keenam yaitu aksiologi ilmu kalam. Setiap disiplin ilmu harus mempunyai nilai guna atau manfaat bagi orang yang mempelajarinya. Di antara nilai guna ilmu kalam paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk mempertahankan kebenaran keyakinan ajaran agama Islam. Yang kedua, menolak segala pemikiran yang sengaja merusak atau menolak keyakinan Islam yang populer dengan terminologi bid'ah. Yang ketujuh yaitu hubungan ilmu kalam dengan filsafat dan tasawuf. Ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf mempunyai kemirikan objek kajian. Lihat dari aspek objeknya, ketiga ilmu itu membahas masalah yang berkaitan dengan ketuhanan. Baik ilmu kalam, filsafat, maupun tasawuf berurusan dengan hal yang sama, yaitu kebenaran. Perbedaan di antara ketiga ilmu tersebut terletak pada aspek metodologinya. Ilmu kalam sebagai ilmu yang menggunakan logika di samping argumentasi nakliyah berfungsi untuk mempertahankan keyakinan ajaran agama yang sangat tampak nilai-nilai apologinya. Sementara itu, filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Adapun ilmu tasawuf adalah ilmu yang lebih menekankan rasa daripada rasio. Oleh sebab itu, filsafat dan tasawuf sangat distinktif. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.